Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan pernah meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin, senantiasa khatib mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya di ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim. Perintahnya disuruh bertakwa, tapi jaminan terakhir seandainya bukan Quran, bisa saja bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Tapi ternyata indahnya Al-Quran, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan mati kecuali illa wa antum muslimun. Kecuali muslim artinya muslim selamat. Hadirin, karena orang yang muslim, yang Islam, dia pasti masuk surga meskipun banyak dosa yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Tapi kalau orang tidak membawa iman dan Islam, meskipun sebanyak apapun amal kebaikannya di dunia, maka nanti amal tersebut akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Sedekah yang dia lakukan, amal-amal kebaikan yang dia lakukan selama di dunia, Allah akan datangkan ketika hari kiamat, kemudian akan menjadi haba'am mansura, akan jadi debu yang berterbangan tak berharga. Kenapa? Karena orang yang tidak berislam maka amalnya akan tertolak. Barang siapa yang menjadikan agama selain Islam jadikan agama, fala yuqbala min, maka tidak diterima oleh Allah dan tertolak. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok perintahnya disuruh bertakwa, dan orang yang bertakwa pasti akan selamat? Ustadz, yang dimaksud takwa itu apa? Kenapa kok setiap Jumat dipesankan takwa, 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 takwa? Takwa itu hadirin adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang bisa selamat, yang kata Allah tadi illa wa antum muslimun, jangan meninggal dunia ya, kecuali kamu pasti selamat. Orang yang selamat itu hanya orang yang bertakwa. Definisi takwa mentaati perintah, menjauhi larangan. Maka hadirin, mustahil ada orang ingin selamat tapi tak bertakwa. Mustahil ada orang ingin bertakwa tapi tidak punya ilmu agama. Saya ingin bertakwa tapi dia tidak mempelajari ilmu agama, maka dalam tatanan kehidupan, menjalani estafet kehidupan yang dia jalani, maka tidak akan menapaki ketakwaan karena dia tidak tahu mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan. Maka tanda orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan, siapapun yang diinginkan oleh Allah jadi lebih baik dalam kehidupannya,
bukan diberikan banyak hartanya, bukan diberikan banyak kekuasaannya, tapi kata Nabi SAW, yatafaqqahu fid din, dia diberikan pemahaman tentang agamanya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, agar orang bisa selamat itu tidak ada lain kecuali hanya dengan ilmu agama. Karena dengan ilmu agamalah kita akan tahu mana yang dicintai Allah, mana yang diridai Allah, dimurkai oleh Allah. Hadirin, hati-hati. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wallahi ma ahsya alaikum al-faqr, aku bersumpah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Tapi kata Nabi, yang aku takutkan ketika dunia sudah dibentangkan kepada kalian, kalian lupa terhadap hakikat-hakikat kehidupan. Kata Nabi SAW, sebagaimana manusia-manusia sebelum kalian itu Allah binasakan dikarenakan dia dibentangkan dunia ini. Jangan tertipu dengan harta, Pak. Terkadang ada orang bangga dengan banyaknya harta sehingga dia mencukupkan tak mencari ilmu agama. Dia menganggap dengan harta saya beribadah, dengan harta saya bisa umrah, dengan harta saya bisa haji, dengan harta saya bersedekah. Tapi karena dia tidak punya ilmu agama, dia berangkat umrah, ternyata umrahnya batal karena dia tidak tahu rukun sahnya umrah. Dia haji karena dia tidak punya tahu ilmunya haji, akhirnya dia banyak lakukan larangan-larangan sehingga hajinya tidak sah. Dia bersedekah, bangun masjid, menyedekahkan anak yatim, fakir miskin, karena dia tidak tahu yang mana yang diinginkan Allah, yang mana dimurkai oleh Allah. Singkatnya, dia batalkan sedekahnya sendiri dengan diungkit-ungkit. Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada, jangan kau ungkit-ungkit sedekahmu, jangan kau batalkan sedekahmu dengan kamu mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kamu beri. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sadar bahwasanya keselamatan itu hanya bagi orang yang bertakwa, dan ketakwaan itu kita bisa dapat apabila kita mengetahui ilmu agama, jangankan yang tidak tahu hukum halal haram, yang tahu saja itu masih banyak yang tidak kuat menawan hawa nafsunya sehingga dia melanggar ilmu yang dia pelajari. Yang tahu ilmu agama saja masih bermaksiat, melanggar aturan Allah, apalagi yang tidak tahu. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang tahu ilmu agama tapi masih korupsi, tahu ilmu agama tapi masih mengkhianati, mengambil haknya orang. Yang tahu ilmu agama masih tergelincir karena nafsunya, apalagi orang yang tidak tahu ilmu agama. Maka hadirin, firman Allah di Quran surah Al-Jumu'ah, yang ayat ini sering dibaca biasanya oleh Bilal di masjid-masjid. Ayatnya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mohon fokus perhatikan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ketika datang kepadamu panggilan untuk salat Jumat, maka kata Allah, fas'au, segeralah, ila dzikrillah, pergi untuk datang ke rumah Allah untuk ingat kepada Allah. Kemudian di surah Ali Imran ayat yang ke-133 itu Allah juga menyuruh untuk bersegera. Tapi kalau di surah Al-Jumu'ah kalimatnya bersegera, cuman kalimat kata Arabnya itu dengan menggunakan fas'au, sa'a. Di surah Ali Imran ayat 133 Allah menyuruh untuk kita bersegera dengan kalimat wasari'u ila maufiratim mir rabbikum. Kalau di Al-Jumu'ah pakai fas'au, kalau di Ali Imran pakai sari'u. Ini sama-sama bermakna bersegera. Tapi hadirin,
Dalam segi tatanan kata dalam bahasa Arab, ini mempunyai makna yang hampir sama tapi berbeda. Kalau sari'u, bersegera tanpa persiapan, ini sari'u namanya. Maksudnya gini, kata Allah, hei kalian yang beriman, kalau kamu merasa kamu berdosa karena nafsumu yang tak kuat, kamu melanggar aturanku, kalau kamu sadar, wasari'u ila maghfirah, segeralah kamu minta ampun tanpa ada persiapan. Tidak usah wudhu dulu, tidak usah nunggu sholat, langsung istighfar. Jadi hadirin, kalau kita melakukan dosa, di antara kita ini pasti punya dosa, pasti punya salah. Lalai beribadah, sombong, menganiaya orang, terbersit di hati kita untuk bertaubat kepada Allah, tidak usah nunggu malam hari, tidak usah nunggu wudhu dulu, karena mati itu tidak ada pemberitahuannya. Betapa banyak orang yang ingin tahajud, sebelum tahajud datang dia sudah mati dulu. Betapa banyak orang yang katanya, aku mau istirahat dulu, nanti bangun malam saya mau tahajud. Dia jadikan tidur itu tidur terakhirnya, dia tidak bangun lagi. Maka kalau untuk minta maaf, segera sari'u, kalimatnya sari'u, bersegera tanpa ada persiapan. Tapi kalau dipanggil untuk sholat Jumat, itu beda kalimatnya, bukan sari'u, tapi fas'au. Wahai orang yang beriman, katanya kamu beriman. Yang dipanggil untuk sholat Jumat itu tidak semua orang. Yang dipanggil hanya orang yang beriman. Karena kalimat di akhir nanti, dzalikum khairul lakum, ini lebih baik untuk kalian, wadharul bai', tinggalkan perdagangan kalian. Jadi seakan-akan Allah mau bilang gini, hei kalian, kamu kan punya aku, yang punya alam semesta ini aku, yang mengatur segalanya itu aku, yang kamu bisa hidup itu aku, yang beri makan kamu itu aku, yang menanggung rezeki kamu itu aku. Bukan jabatanmu, bukan hartamu, bukan pekerjaanmu. Ayo loh, yang nanggung kamu itu aku panggil kamu sekarang. Fas'au, karena aku yang memberi segalanya untukmu, aku yang mengatur segalanya untukmu, maka cobalah sopan sedikit. Kalimatnya pakai fas'au, bersegera, tapi persiapkan matang betul persiapannya. Jadi kalau ingin bertaubat itu tidak usah persiapan, Pak. Tapi kalau pergi ke masjid itu pakai fas'au, artinya bersiap dengan penuh kesiapan yang matang. Mandi dulu biar segar. Setelah mandi pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang menutup aurat, pakai pakaian yang halal. Khudzu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Hei Bani Adam, ketika datang panggilan untuk ke masjid, pakai pakaian yang terbaik yang kamu miliki, yang paling halal. Makanya hadirin, mohon maaf, mohon izin, ini saya wasiatkan, orang yang datang di awal dengan datang yang akhir itu berbeda kalau Jumat. Kata Nabi SAW, setiap Jumat malaikat itu menunggu di pintu-pintu masjid, memegang buku catatan. Setiap yang datang dicatat, datang dicatat. Yang datang lebih awal pahalanya unta, seakan-akan unta. Yang datang agak tengah pahalanya seekor lembu, sapi. Yang datang agak akhir ayam, terus ke telurnya. Sampai khotib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat tutup buku catatannya, selesai. Mohon maaf, masa 1 minggu yang Allah berikan kepada kita, 1 pekan yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya panggil 1 hari saja untuk kita menghadap kepada Tuhan Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Tuhan itu bukan, Allah itu bukan hanya Tuhannya manusia, tapi Tuhannya alam semesta. Kita dipanggil oleh Allah untuk datang, makanya diperintahkan fas'au, ayo loh persiapan dulu. Kamu nyampe di masjid, diam, dengarkan khotib, dengarkan pesan takwa, karena hanya dengan ketakwaanlah kamu akan selamat. Hadirin, ada orang yang ingin hidup di dunia ini bahagia. Ada orang yang ingin hidup di dunia ini bebas, nyaman. Salah. Dunia ini bukan tempat istirahat kita. Ada Warren Buffett. Dia seorang investor di Amerika. Dia kaya, kaya betul. Tapi hidupnya tak bahagia. Fir'aun, dia adalah raja adidaya dunia waktu itu di masanya.
tapi hidupnya tak bahagia. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat kita istirahat. Nabi SAW adalah orang yang paling baik, tidak pernah menyakiti orang, bersedekah kepada orang. Apakah di dunia hidupnya nyaman? Tidak. Kenapa kok tidak nyaman? Karena dunia ini adalah tempat terlaknat, hadirin. Tempat Nabi Adam diusir dari surga. Kenapa Nabi Adam diturunkan ke surga? Alasannya satu, karena habis melanggar perintah Allah, bukan habis melaksanakan aturan Allah. Maka dunia ini hukuman, bukan tempat istirahat. Makanya kita rasakan hidup di dunia, selesai masalah ini, datang masalah berikutnya. Selesai masalah berikutnya, datang masalah ini. Baru punya anak, orang tua meninggal. Baru punya cucu, orang tua meninggal. Baru selesai bayar hutang, anak kecelakaan. Semua ada ujiannya. Kenapa? Karena keselamatan dan kebahagiaan nanti ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menutup khutbah yang pertama ini, Allah berpesan dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan." Wahai anak cucu Adam, jangan sampai kamu tertipu daya oleh setan kedua kalinya. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Seperti Nabi Adam dulu, bapak kamu dulu dikeluarkan dari surga. Kamu tahu tidak kenapa bapakmu aku keluarkan dari surga? Karena dia melanggar satu perintahku. Disuruh jangan makan buah di surga, malah dia langgar. Aku usir dari surga. Hei kamu ini masih belum di surga loh. Kamu ini mau masuk surga, banyak larangan yang kamu langgar. Nabi Adam, bapak kamu itu, satu pelanggaran yang dilakukan, aku usir dari surga. Kamu yang ingin masuk surga, banyak pelanggaran yang kamu lakukan. Ayo lo jangan aneh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mari fas'au ila dzikrillah. Mari di Jumat datang untuk bersiap diri untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sadari bahwasanya kita ini penuh dengan dosa. Kita ini punya salah yang meskipun kesalahan kita itu tidak sama satu dengan yang lainnya, maka dari saking cintanya Allah kepada kita, Allah panggil Nabi SAW dulu untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Ketika Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah hadiahkan kepada Nabi SAW berupa hadiah yang spesial yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Hadiah ini adalah solat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi dengan diberikannya solat 50 kali itu, dibawa perintah itu dengan bangga. Kenapa kok Nabi bangga? Nabi ketika diberikan solat 50 kali itu, Nabi tidak pernah susah, malah bahagia. Kenapa? Karena Nabi tahu kalau ini hadiah. Sedangkan Nabi ketika dulu di Gunung Uhud, ditawarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, apakah kau mau gunung ini aku jadikan emas? Kata Allah, tidak ya Allah. Kenapa kok Nabi tidak mau, Pak? Kenapa Nabi tidak mau, hadirin? Karena Nabi tahu kalau dunia ini tempat Nabi Adam dihukum. Ini bukan hadiah, ini hukuman, Pak. Ini hukuman. Ini tempat terlaknat. Makanya kalau kita tak memiliki dunia, kalau kita tak meninggalkan dunia, maka dunia ini yang akan meninggalkan kita. Ada orang yang tak mau meninggalkan dunia ini, tapi ternyata dunianya yang meninggalkan. Jangankan mati, tua sedikit kita sudah banyak yang dilarang. Tidak boleh makan yang manis-manis, tidak boleh tidur yang terlalu empuk, aliran darahnya tidak normal. Disuruh jangan makan daging karena nanti kolesterol darah tinggi. Kenapa?
Karena dunia ini akan meninggalkan kita. Tempat kita bukan di sini. Makanya Nabi ketika ditawarkan emas, Nabi menolak. Kenapa? Karena Nabi tahu dunia ini bukan hadiah tapi hukuman. Sungguh aneh apabila ada orang yang dihukum mau ditambah hukumannya, dia malah nikmat. Dia malah setuju. Ini orang tidak waras. Ketika Nabi diberikan solat, 50 kali, bukan 50 rakaat, 50 kali, Nabi terima dengan senang hati karena Nabi tahu kalau ini hadiah dari Allah. Dibawalah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, apa yang diberikan oleh Tuhanmu kepadamu? Berupa solat 50 kali. Muhammad balik lagi. Tuhanmu, minta kepada Tuhanmu agar diturunkan. Umatmu kecil-kecil, umatku yang besar-besar banyak yang tidak sholat, apalagi umatmu. Sudah balik lagi, balik Nabi. Dikurangi 5, turun lagi, balik lagi 5. Bertemu sama Nabi Musa, berapa Muhammad? Dikurangi 5 sama Allah, balik lagi minta sama Allah. Lagi kepada Allah, turun lagi, dikurangi 5, turun lagi. Katanya Nabi Musa, balik, terus berulang kali balik. Singkatnya nyampe 5 kali, 5 kali dalam sehari. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad, sudah kuperintahkan kepadamu 5 kali, tapi pahalanya sama seperti 50 kali yang aku perintahkan di awal. Nabi bawa perintah itu dengan kebahagiaan yang luar biasa. Bertemu dengan Nabi Musa, balik lagi Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Saya malu kepada Allah Musa, karena pahalanya yang 50 di awal itu sama dengan yang 5 kali yang saya lakukan saat ini. Maka Nabi bawa, hadirin, maka Nabi setelah berkumpul dengan para sahabat, singkatnya Nabi SAW pernah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, seandainya di depan rumah kalian ada air sungai yang mengalir deras dan airnya bening, kalian mandi 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di tubuh kalian? Kata sahabat, tentu tidak ya Nabi. Kita mandi 1 kali saja bersih, karena orang Arab itu bersih, beda dengan orang kita. Orang Arab itu tidak nyangkul seperti kita, Pak, tidak ke sawah. Mandinya 5 kali jadi bersih, luar biasa. Akan bersih ya Nabi. Apakah masih ada tersisa kotoran? Tidak ada. Begitulah orang yang menjaga solat 5 waktunya dalam sehari semalam secara benar dan betul, maka Allah akan bersihkan dosa-dosanya seperti dia tak punya dosa. Makanya Pak, khusus solat 5 waktu tidak ada tawaran. Kalau haji bagi yang mampu, kalau umroh bagi yang mampu, kalau zakat bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu. Tapi khusus solat tidak ada dispensasi. Yang boleh istirahat dari solat hanya 2 orang. Pertama orang mati, kedua orang gila. Kalau tidak di antara keduanya harus solat. Ustadz, tapi jantung saya dioperasi, dikasih selang Ustadz, hidung dikasih selang, telinga dikasih selang. Tanyakan, ada enggak detak jantungnya? Ada. Sadar tidak orangnya? Mana arah barat, timur mana, atas mana? Wajib sholat. Tidak bisa wudhu Ustadz, diwudhukan. Tidak bisa kena air, tayamum. Kenapa kok Allah wajibkan kita sampai segitunya, hadirin? Karena Allah sayang ke umat Muhammad SAW, agar kita semua menghadap Allah tanpa ada dosa sedikit pun. Karena hanya 1 orang yang nanti tidak akan nyentuh neraka, hadirin. Siapa orang ini? Adalah orang yang selama hidupnya tak pernah bermasalah solatnya. Innama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, kata Nabi. Amal pertama yang akan dihisab di hadapan Allah solat. As-solat. Wa idza saluhat, ketika baik solatnya, betul solatnya, mapan solatnya, tepat waktu, berjamaah, sah solatnya, bagus tumakninah, semua bagus, saluhat sairu amali, maka Allah hitung solat semuanya, amal ibadahnya itu baik semua. Wa idza fasadat, ketika rusak solatnya, rusaklah semua amalnya, rusak hajinya, rusak umrohnya, rusak sedekahnya, rusak semuanya. Maka hadirin, di Quran surah Al-Mudassir itu ada ayat yang luar biasa kepada kita. Ada orang nanti selama hidup di dunia ini orang baik, ditanya sama penduduk surga, sama temannya yang selama hidup di dunia,
Ma salakakum fi saqar. Hei, kenapa kamu ada di neraka Sakor? Bukannya dulu kamu orang baik? Bukannya dulu kita sering datang ke pengajian? Bukannya dulu kita sering sedekah bareng-bareng? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu masih transit dulu di neraka Sakor? Apa jawaban orang ini? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu aku pernah menyepelekan sholat. Orang yang akan tembus masuk surga tanpa menyentuh neraka apabila solatnya tak bermasalah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari dimulai di Jumat depan dan seterusnya, minimal solat Jumatnya kita datang sebelum khatib naik mimbar, agar kita dapat pahala malaikat mencatat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah petunjukmu ya Allah, dan kami mohon kepadamu ya Allah kecukupan dalam menjalani hidup. Ya Allah, terkadang kami telat untuk menghadapmu karena kami mencari kehidupan untuk kecukupan dunia kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma aghnina bihalalika. Ya Allah, kayakan kami dari yang Engkau halalkan ya Allah, an haramika, dan jauhkan kami dari yang Engkau haramkan ya Rabbal Alamin. Wa bi ta'atika am maksiatik, dan jadikan kami hamba-hambamu yang taat kepadamu ya Allah, dan terjauhi dari maksiat-maksiat ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa bi ta'atika am maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah ya Rabb, di Jumat ini kami mengakui kami banyak salah ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Kami datang kepadamu di Jumat ini ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ampuni dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga saudara-saudara kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb, ampuni saudara-saudara kami yang masih punya iman dalam hatinya. Ampuni saudara-saudara kami yang beriman kepadamu, yang juga Islam, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana al mujahidin fi Gaza. Tolong saudara kami yang ada di Gaza ya Allah. Khusus fi Palestin, terkhusus juga di Palestina ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al akhir kalamina intihai ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan akhir hayat kami ya Allah, apabila saatnya kami mau meninggal ya Allah, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.